Situasi berada di Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus. Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus. Ini masih sepi. Ya, kami standby di sini. Kami dari tim media DPD Orsid siap meliput sidang MSAT hari ini, siap mengawal sidang MSAT hari ini, kelanjutan dari kesaksian. Ini ruang sidang Cakra. Amit monggo. Ya, biasa dulu ya, kebagusan itu kan. Yap. Kita lakukan mesej. Ya. Nah? Bentar aja, bentar Pak, bentar. Dari saksi yang hari diadakan diperiksa semua. Jadi hari ini kita menghadirkan 3 saksi yang sudah disumpah pada sidang sebelumnya. Tadi sudah diperiksa satu saksi dan keterangannya sangat mendukung ya penelitian di persidangan terkait surat dakwaan yang diperlukan. Tadi ada dari LPSK Pak yang diperiksa Pak? Bukan iya, saksi ini dalam perlindungan dari LPSK. Jadi ada beberapa saksi dalam perlindungan LPSK. Total 11 saksi dalam perlindungan LPSK. Nah ini berapa total Pak yang saksi? Sampai dengan saat ini sudah 11 saksi. Tapi gimana dia menyampaikannya Pak? Jadi keterangan, tadi kita juga putar, ada beberapa rekaman audio yang pada sidang sebelumnya sudah kita putar. Kemudian tadi penasihat hukum juga memutar ada video ya, dan video itu dibenarkan oleh kami. Dalam memberikan keterangan ada Tidak bebas, apa yang dia dengar, dia tahu, itu yang dia sampaikan. 3 saksi hari ini ada hubungannya dengan saksi korban Pak, keluarga atau gimana Pak? Tidak ada hubungan dengan korban. Apa maksudnya tidak ada kedekatan dengan korban ya? Maksudnya dia menjelaskan apa yang dia tahu. Apa dia santri atau gimana Pak? Santri juga atau gimana? Bukan, saya tidak bisa jelaskan karena dalam perlindungan Mas. Kapasitas saksi sebagai apa saya tidak bisa jelaskan. Dalam artian dia yang mengalami sendiri atau dia dapat cerita dari saksi Dia korban? mendengar, dia mendengar langsung ya, mendengar langsung keterangan itu. Jadi kualifikasinya mengetahui sebagai sendiri saksi berarti. atas tanggung jawab itu. Ya, terima kasih Pak. Ini jeda ini Pak ya? Jeda dulu nanti kita sampai sidang lagi 1.30. Kurang berapa berarti? Setengah 2. Masih ada 2 saksi lagi nanti kita. Berarti 5. Hari ini 3 saksi. Oh, baru satu Tiga. berarti. Baru 1. Yang 4 baru nggak jadi dihadirkan. Kemarin katanya mau hadirkan 4 lagi. Sudah, Ya. 3 kemarin sudah selesai kemarin. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ini maraton ya, karena habis ini kan lagi kita lanjutkan prinsipnya masih motif ribut soal rebutan di OPSID ya, Organisasi Pemuda Sidikiyah Indonesia. Jadi masih mengemuka di saksi yang sekarang ini. Jadi alat bukti yang disampaikan juga masih seputar itu. Tapi kalau soal kesaksian peristiwanya sama dengan yang lain. Jadi kategorinya testimonium di audit itu dia tidak tahu, Tidak melihat sendiri. tidak mengalami, dan kemudian dia baru tahu ketika dia diajak datang ke rumah saksi korban. Jadi dia datangi saksi korban, nanya-nanya, baru tahu. Ya hadir saksinya seperti itulah.
yang harus kemudian kita jadikan rujukan untuk menghukum orang. Tapi kan ada Pak, saksi testimoni juga itu tadi yang diungkapkan oleh jaksa. Semua tidak ada. Jadi semua kesaksian itu adalah kesaksian setelah peristiwa. Yang namanya saksi ini kan yang bisa menggambarkan peristiwa itu. Saksi yang tadi ini kan saksi yang setelah beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah itu, baru dia mengkonstruksikan cerita. Cerita ini yang dia ceritakan di sini. Terus apanya? Ada dia melakukan rekaman diam-diam dan sebagainya. Dia bilang bahwa itu merekam sesuatu yang biasa terjadi di Opsit. Ketika kita tanya, ketika dengan Sekjen bertemu ada rekaman enggak? Nggak ada. Jadi tidak konsisten juga. Kalau kemarin kan rekaman suara yang diputar. Ya sama. Enggak sama itu. Dan kemudian tadi kami yang mengeluarkan. Kami mengeluarkan begini, karena narasi yang dibangun di publik oleh kelompok orang yang menyatakan bahwa Mas Beki ini seorang predator yang membuat orang stres dan sebagainya. Kami tadi konfirmasi kepada saksi. Apakah benar saksi korban ini malah tampil live di FB gitu loh? Apa ada korban pemerkosaan malah dia memilih tampil di FB? Nah, dia mengakui bahwa dia melihat itu di FB. Tetapi saksi yang kemarin mengatakan bahwa saksi yang sekarang ini bersama-sama dengan dia ngerekam itu. Maksudnya tampil di FB itu apa? Jadi si saksi korban ini bercerita bahwa dia tuh korban begini. Tampil live, jadi tidak tertutup kayak yang dibuat serem kalau acara-acara berita TV itu kan kayak tertutup gelap gitu kan. Ini malah dia vulgar semua. Kesaksian dia bahwa dia jangan sampai ada korban seperti saya, bla bla bla. Tetapi ujung-ujungnya adalah minta Mas Beki mundur dari Ketua Umum Opsit. Kemudian dia juga minta biar Mas Beki tidak ngurus pondok pesantren. Jadi ujung-ujungnya motifnya ketemu lagi bahwa ada kekuatan lain yang men-setting untuk target itu. itu Diungkapkan video tadi oleh korban. iya oleh korban. Makanya itu yang kita tanyakan kepada saksi, apakah itu memang konstruksi saksi? Saksi mengelak bahwa enggak, saya nyatanya dari FB. Tapi saksi yang kemarin cerita bahwa dia biar Mas Beki ini mundur sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah. Kemudian dia tidak lagi mengurusi pondok pesantren. Jadi ujung-ujungnya ya ternyata itu.